Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Sakit tapi tak berdarah. Pria itu melakukannya dengan lembut dan sangat menikmati malam indahnya dengan gadis itu. Yang tanpa diketahuinya, Salma Hadika adalah istri keduanya, istri yang dibencinya. 2 kali penyatuan, akhirnya hasrat Salma sudah bisa ditenangkan. Dan kini gadis itu berada di dekapan Kavin, tertidur pulas. Kavin mengulas senyum bahagia dan masih terbayang pergulatan yang penuh sensasi dengan gadis itu. Maafkan aku selama ini yang telah menuduhmu yang tidak benar, Salma. Gumam Kavin sembari mengusap pipi gadis itu, lalu mengecupnya. Aku bahagia sayang, besok kita akan menikah, kamu milikku selamanya. Gumam Kavin, yang belum bosan menatap wajah Salma. Salah satu tangan Kavin menyentuh perut rata Salma, lalu tersenyum tipis. Sambil mengingat bagaimana si Gogon memuntahkan larvanya sebanyak 2 kali di dalam perut bawah gadis itu. Semoga gara-gara malam ini kamu hamil anak kita ya sayang. Gumam Kavin sambil mesem-mesem sendiri. Lalu kembali mengeratkan tubuh Salma. Tak memakan waktu lama pria itu masuk ke dalam alam tidurnya. Jam 5 Wita. Deburan ombak di pantai terlihat begitu tenang. Langit masih terlihat gelap namun terlihat semburat cahaya matahari mulai ingin menampakkan dirinya. Jejak kaki seorang wanita meninggalkan bekas di pasir pantai itu. Langkah kaki yang nampak berat seperti beban hidupnya, namun berjuang untuk terus melangkah. Tidak ada ekspresi yang tersirat dalam wajah gadis itu, hanya tatapan kosong dan lurus menatap luas pantai. Sejenak dia menghirup udara pantai yang terasa sejuk di pagi ini, kemudian memejamkan kedua matanya. Lalu menjatuhkan handphone yang ada di tangannya begitu saja. Dirasa sudah cukup menikmati udara paginya, dilepasnya sandal yang dipakainya. Dan memaksakan untuk melangkahkan kakinya yang terasa sakit jika berjalan. Namun akhirnya kedua kakinya bisa menyentuh air laut yang terasa dingin. Selamat tinggal dunia, ujar lirih gadis itu, kembali berjalan menuju ke tengah laut, dan akhirnya pandangannya gelap. Jam 8.15 Wita. Kavin masih memejamkan matanya, tapi terlihat pria itu sangat gelisah dalam tidurnya. Keningnya serta tubuhnya yang belum menggunakan baju sudah banjir berkeringat, padahal suhu AC di kamar terasa dingin. Enggak mungkin. Racau Kavin dalam tidurnya, deru napasnya terlihat naik turun. Gak, Salma. Racau teriak Kavin, kedua netranya langsung terbuka, degup jantungnya mulai berdebar-debar. Kedua netra pria itu melihat ke samping kanannya dan kirinya, tak ada Salma dalam dekapannya. Yang ada hanyalah bantal dan noda darah yang ada di spray berwarna putih. Salma. Panggil Kavin, sambil menelisik ke semua arah. Tak lama pria itu menyibat selimutnya, dan memakai boksernya. Salma. Kavin kembali memanggil sambil mengecek ke kamar mandi, lalu ke ruang tamu. Salma, kamu di mana sayang? Mulai cemas Kavin. Dilihatnya baju milik Salma tidak ada di meja, begitu pula dengan handphonenya. Tanpa membersihkan dirinya, pria itu langsung menggunakan pakaiannya. Pikirannya sudah mulai kemana-mana. Baru saja mau keluar kamar. Bel kamar berbunyi. Pria itu membukakan pintu kamarnya. Pagi, Tuan Kavin. Sapa Ari dan Tommy bergantian. Pagi Ari, Tommy. Balas Kavin.
Ari menyodorkan handphone, sweater dan sandal milik Salma. Tadi di front office ada ibu-ibu yang mengantarkan ini. Katanya dia menemukan ini di pinggir pantai. Dan setelah lihat wallpaper handphonenya, ada foto Salma. Sepertinya Salma meninggalkannya. Lapor Ari, Dek. Takutnya Salma benar-benar ketinggalan barangnya, Tuan. Sambung Tommy. Ari, Salma tidak ada di kamar dengan saya. Bergetar suara Kavin. Ari dan Tommy langsung bersitatap. Pinggir pantai, jangan. Langsung terbelalak kedua netra mereka bertiga. Panggil tim rescue, cek CCTV resort. Teriak Kavin, pria itu sudah terlebih dahulu berlarian menuju santai yang ada di belakang resortnya. Ari dan Tommy juga turut menyusul sambil mengontak tim rescue. Tidak, Salma, jangan begini Salma. Batin Kavin mulai berkecamuk, bayangan mimpi buruknya muncul kembali. Kavin berlarian secepat mungkin menuju pantai, dadanya mulai terasa sesak. Kedua netranya pun mulai berembun. Salma, teriak Kavin dengan suara menggema, pria itu berlari-larian di pinggir pantai. Salma, sayang. Kavin masuk ke air pantai, sambil menjambak rambutnya. Tak lama, Tuan Kavin. Teriak beberapa tim penyelamat, lalu menghampiri pria itu yang mulai masuk ke air laut, dan menarik tubuh pria itu. Sabar Tuan, kami akan mencari keberadaan Nona Salma, ujar salah satu orang. Cari calon istri saya, hari ini kami akan menikah. Balas Kavin dengan wajah sedihnya dan paniknya. Setelah urusan cek CCTV selesai, Ari dan Tommy sudah menyusul Kavin, yang sudah ditarik kembali oleh tim penyelamat ke pinggir pantai. Hos, Ari mengatur napas terlebih dahulu sebelum berbicara. Tuan Kavin. Panggil Ari. Kavin yang sedang terduduk di pasir pantai sedikit mendongakkan wajahnya. Tak lama Ari pun turut duduk di samping tuannya. Saya ingin menunjukkan ini. Ari menyodorkan handphonenya dan memplay video rekaman CCTV-nya. Kembali lagi dada Kavin terasa sesak. Dalam video tersebut Salma dengan langkah kaki yang agak pelan, keluar dari kamar dan menuju pantai di waktu subuh. Namun sayang di sekitar pantai tidak terpasang CCTV, jadi tidak tahu ada kejadian apa. Dan sampai detik ini di CCTV resort tidak menunjukkan Salma kembali ke resort maupun keluar dari lobi resort. Gak mungkin ini Salma, Ari. Gak mungkin Salma menuju pantai. Seru Kavin, napasnya terasa sesak. Lalu pria itu menatap hampa ke arah pantai dan melihat tim penyelamat sedang melakukan penyisiran. Tapi Tuan menurut ibu yang menitipkan barang ke front office, benar-benar menemukannya di pinggir pantai sekitar jam 6. Saya sudah menanyakannya, ujar Ari. Buat Ari juga ini sangat berat menerima kenyataannya. Pria itu bangkit dari duduknya, lalu menarik kerah baju Ari. Jangan bilang, kalau Salma menenggelamkan dirinya, Ari. Teriak Kavin, antara sesak dan murka menjadi satu. Tuan. Tak sanggup Ari melanjutkan kalimatnya. Jangan bilang Salma benar-benar melakukan hal bodoh lagi. Kavin masih menarik kerah ke meja Ari, dan Ari membiarkannya. Air mata mulai mengalir di kedua netra Kavin, sudah tak sanggup menahan rasa sesaknya. Tubuh pria itu kemudian melorot ke bawah, dengan bertumpu kedua lututnya. Pria itu menenggelamkan kepalanya, dan terdengarlah isak tangis pria itu. Ya Allah, benarkah Salma melakukannya? Batin Ari juga sedih.
Ari meminta Tommy dan timnya mengecek CCTV resort kembali untuk memastikan keberadaan Salma. Apakah benar tidak ada di resort dan menuju ke pantai, agar tidak berasumsi buruk. Sedangkan dia sendiri tetap menemani tuannya yang terlihat rapuh. Ibu yang menemukan barang Salma juga turut hadir di pinggir pantai. Dan menjelaskan kronologi penemuannya, semakin hancurlah Kevin mendengarnya. Pria itu tak sanggup lagi menerima kenyataan. Ingin rasanya dia menenggelamkan dirinya ke laut untuk mencari gadis itu. Sebegitukah kamu membenciku, hingga kembali melakukan hal yang bodoh lagi? Gumam Kevin dalam isak tangisnya. Dengan wajah sembabnya Kevin menatap Ari. Jangan bilang dia telah tiada, cari dia sampai ketemu. Ucap lirih Kevin, mulai tak berdaya. Ari tak bisa menjawabnya, hanya bisa merengkuh bahu tuannya, memberikan ketenangan sesaat. Dan sama-sama sedang menatap tim penyelamat yang sudah berada di laut. Masih di hari yang sama, tapi sudah menjelang petang. Kevin masih termenung di pendopo pinggir pantai, sedangkan Mama Rosa pun turut termenung. Setelah wanita tua itu lelah menangis akibat mendapat kabar Salma menghilang di pinggir pantai. Tuan Kevin, Nyonya Rosa, sebaiknya kita kembali ke villa, hari sudah menjelang petang. Sedangkan tim penyelamat menghentikan pencariannya, akan dilanjutkan esok hari lagi. Ujar Ari pelan. Kevin dan Mama Rosa hanya bisa mengangguk pelan, menyetujui permintaan Ari. Kevin langsung beranjak dari duduknya, dan langsung memapah Mama Rosa, sama-sama terlihat lesu berjalan menuju villa. Tommy tadi siang sudah melaporkan ke Kevin hasil mengecek CCTV. Tidak ada tanda-tanda Salma keluar dari lobi resort milik Adi Putra. Semua menunjukkan jika Salma mengarah ke pantai, dan tak kembali ke resort. Keadaan Kevin terlihat tidak baik-baik saja. Pria itu sedari pagi hanya berada di pinggir pantai, dirinya juga terlihat frustasi. Berulang kali Ari membawakan makanan untuk tuannya. Itu pun harus dipaksa makannya walau alhasil hanya beberapa suap makannya. Setibanya di villa, pelayan langsung menyiapkan makan malam untuk tuan dan nyonya. Beserta Ari, yang kini sedang duduk di ruang tengah. Suasana tampak hening, belum ada yang memulai berbicara. Ari selaku asisten Kevin, meletakkan handphone milik Salma yang sedari pagi tersimpan di sakunya. Sesaat sang asisten menatap wajah Mama Rosa, dan Mama Rosa mencoba memahami maksud dari tatapan Ari. Kevin, Mama Rosa membuka pembicaraan. Ya. Jawab tak semangat Kevin. Kejadian yang menimpa Salma, kita harus mengabari keluarganya. Pinta Mama Rosa. Salma sudah tidak memiliki keluarga lagi, Mam. Ibu dan ayahnya sudah meninggal. Jawab Kevin pelan. Salma masih punya paman dan bibi. Balas Mama Rosa. Ari kembali mengambil handphone milik Salma dan membuka galerinya, kemudian memberikan handphonenya ke Mama Rosa. Mama Rosa menatap foto tersebut, kemudian memberikannya ke Kevin. Mungkin kamu pernah bertemu dengan pria ini. Mama Rosa menunjukkan foto tersebut. Kevin menatap foto pria tersebut yang bersama dua wanita muda, salah satunya Salma. Pria itu nampak berusaha mengingat-ingat. Dek. Selepas Kevin teringat, pria itu langsung menatap Ari. Apakah Tuan Kevin sudah mengingatnya? Selidik Ari. Ini pria yang ada di desakan, adik korban. Kevin agak tergagap berbicara, mengingat tragedi tabrakan. Didit, paman Salma Hadika. Ari menegaskan. Tangan Kevin yang memegang handphone milik Salma,
langsung gemetar dan menatap nanar ke arah Ari. Jangan bilang kalau Salma itu. Tak sanggup lagi Kavin berkata, malah kedua netranya kembali berembun, langsung terjatuh air matanya. Salma Hadika, anak korban kecelakaan tabrakan 4 tahun silam Tuan. Anak korban yang Tuan nikahi, istri dari desa, istri yang Tuan benci, istri yang ingin Tuan ceraikan. Imbuh Ari, dengan tatapan datarnya. Tubuh Kavin langsung lemas seketika, isak tangisnya mulai terdengar. Salma istri kedua saya. Pria itu menunjukkan dirinya sendiri, dengan perasaan gamang. Ya, jawab Ari sangat meyakinkan. Pekik Kavin frustasi, pria itu langsung beranjak dari duduknya, lalu masuk ke dalam kamarnya. Gak mungkin dia istri yang kubenci, itu gak mungkin, Salma. Teriak Kavin sekencang mungkin di dalam kamarnya. Kavin kembali membabi buta menghancurkan barang yang ada di dalam kamarnya bagaikan orang gila. Semuanya bohong, gak mungkin Salma istriku yang dari desa, teriak frustasi Kavin. Bagaimana bisa dia tidak tahu dan ingat nama wanita yang dinikahinya di desa? Bagaimana bisa dia tidak mau tahu wajah istrinya yang di desa selama ini? Yang ada hanyalah kebencian karena beranggapan wanita itu telah membawa sial. Karena dia impoten gara-gara menikah dengan Salma. Namun kenyataannya istri kedua sudah hadir dan berada di sampingnya selama ini. Tapi lagi-lagi dia tidak menyadarinya. Justru wanita itu ingin diceraikannya dalam waktu dekat. Wanita yang ingin diceraikan dan ingin dinikahi oleh Kavin adalah wanita yang sama. Dan sekarang dia telah tiada, menghilang begitu saja. Dada Kavin sudah semakin terasa sesak, hatinya hancur sehancurnya. Tidak, Kavin masih belum menerima kenyataan yang baru saja diketahuinya. Kembalilah Salma, jerit Kavin kesakitan, sakit dengan dirinya sendiri. Pria itu memukul-mukul dadanya sendiri. Hatinya terasa nyeri bagaikan disayat belati tajam. Sakit tapi tak berdarah. Luluh lantah hatinya tak bisa lagi diungkapkan. Mama Rosa juga menangis kembali. Hatinya tambah sedih dan pilu mendengar teriakan putranya sendiri. Dan masih belum bisa menerima kenyataan jika Salma nekat mengakhiri hidupnya di pantai. Entah kenapa wanita tua itu kembali mengambil handphone milik Salma dan membuka galerinya. Satu persatu Mama Rosa melihat foto selfie milik Salma, menantu kedua yang sangat cantik. Ketika melihat satu persatu melihat galeri foto Salma, tiba-tiba Mama Rosa tampak tercengang. Jemarinya menyentuh layar handphone. Melihat foto wanita dan pria yang mengapit Salma yang masih terlihat muda, seperti anak berusia 12 tahun. Cynthia, Yudo, ucap lirih Mama Rosa, tak percaya dengan yang dilihatnya. Hatinya mulai bergemuruh, kemudian Mama Rosa langsung menatap Ari. Ari, apakah ini pria yang ditabrak Kavin, namanya Yudo? Mulai berdebar jantung Mama Rosa sambil menunjukkan foto tersebut. Ari langsung melihat handphone dan langsung mengenalinya karena melihat wajah pria itu ketika mengalami kecelakaan. Ini ayah Salma, benar namanya Yudo, jawab Ari yakin. Ya Allah, Kavin, tubuh Mama Rosa gemetar hebat. Ari langsung memegang tubuh Mama Rosa. Nyonya, baik-baik saja kan? Ari mulai ketakutan lihat keadaan Mama Rosa. Ari, Yudo itu, suami sepupu saya Cynthia. Jadi Salma itu. Sudah tak kuasa lagi, akhirnya Mama Rosa, tumbang tak sadarkan diri. Astaga, kenapa kenyataannya seperti ini? Ikut terkejut Ari.
Kalian semua tolong bantu angkat Nyonya, pindahkan ke kamar. Pinta Ari, memanggil para pelayan villa. Jati diri Salma Hadika terungkap semuanya. Kevin baru tahu jika Salma istrinya. Mama Rosa baru tahu jika Salma anak dari saudara sepupunya yang sudah lama menghilang. Ibu dan anak keadaannya sama-sama hancur seketika. Esok hari. Pagi hari di villa, hati Mama Rosa masih terguncang. Hasil dari pemeriksaan dokter semalam dan pagi ini masih berbaring di ranjang karena tensi rendah. Untungnya pelayan villa sigap memenuhi kebutuhan Mama Rosa. Sedangkan Kevin juga masih terguncang. Ditambah lagi semalam pria itu melukai kedua tangannya dengan memukul cermin di kamarnya. Alhasil pagi ini dokter mengobati luka di kedua tangannya. Tatapan Kevin terlihat kosong, tubuhnya seperti tak berdaya. Untuk bertanya dengan Ari saja, lidahnya terasa keluh. Hatinya sudah semakin terpuruk, kepingan-kepingan masa lalu bagaikan hantu untuk dirinya. Begitu kejamnya, begitu menyakitkan perbuatan dia terhadap Salma, dan begitu dirinya sangat menginginkan Salma. Inikah karma untuk dirinya sendiri, membenci dan mencintai wanita yang sama? Ari dan Tommy masih bersinergi dengan tim penyelamat mencari keberadaan Salma. Sedangkan Yasmin, Mary dan Dimas masih dikurung di markas, menanti keputusan Kevin. Sudah berulang kali Mama Rosa melampiaskan emosi dan sedihnya yang luar biasa, dengan berkali-kali menamparkan pipi Kevin. Pria itu hanya terdiam dalam simpuhannya, menerima dengan pasrahnya perlakuan kasar mamanya. Kamu tahu, kamu telah membunuh suami sepupu Mama, kamu telah membunuhnya. Mama Rosa tampak mengebu-ngebu. Kevin bergeming, Salma bukan hanya istrimu, tapi Salma anak dari sepupu Mama, Kevin. Teriak Mama Rosa. Fakta ini baru saja Kevin ketahui, berkali lipat sudah rasa sakitnya. Salma bukanlah wanita sembarangan, ternyata masih kerabat keluarga dekatnya, yang memang selama ini tidak diketahuinya. Hanya Mama Rosa yang tahu nasib tragis Cynthia ibu Salma, cinta yang tak direstui Opa Braimanto. Ari yang berada di ruang tengah, hanya bisa terpaku menyaksikan amarah seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana seorang anak meminta maaf atas kesalahannya selama ini? Ari hanya tahu jika Salma istri kedua Kevin, dan tak menyangka jika Salma masih saudara Kevin. Sungguh kenyataan yang sangat mengejutkan. Pantas saja Mama merasa Salma mirip seseorang, ternyata dia anak sepupu Mama yang telah lama menghilang. Tega kamu telah berbuat kejam selama ini, kamu menyakitinya selama ini, kamu pula yang telah melenyapkan ayahnya, Hicks. Mama Rosa masih tidak terima kenyataan. Maafkan Kevin, Mam. Ucap Kevin penuh penyesalan, dalam bersimpuh di bawah kaki Mama Rosa. Kevin hanya bisa tertunduk, dan sesekali menyeka air matanya. Kamu bilang maaf Kevin, sudah tak berlaku lagi. Kini Salma telah tiada, kemana lagi harus mencarinya? Terasa sesak dada Mama Rosa. Hati yang sedih kembali membuncah di dada pria itu. Please, Mam, jangan bilang Salma telah tiada. Tolong Mam, Salma masih hidup, Hicks. Kevin kembali menjambak rambutnya. Terlihat frustasi yang tak bisa digambarkan lagi. Gak mungkin Salma telah tiada, teriak histeris Kevin. Gak mungkin, pria itu beranjak dari bersimpuhnya, lalu. Vas bunga yang ada di meja menjadi pelampiasan rasa sedih dan sakitnya Kevin. Melihat gelagat Kevin, Ari langsung menahan Kevin untuk tidak memecahkan barang yang ada di ruang tengah.
Mama Rosa hanya bisa menangkup kedua wajahnya. Ari, jangan bilang Salma telah tiada. Saya sudah bersalah, saya kejam, saya jahat dengannya selama ini. Saya tak sanggup kehilangannya, saya belum siap menghadapinya. Air mata lolos begitu saja di kedua netra pria itu, sembari menepis tangan Ari. Saya mencintainya, teriak Kevin sembari memukul-mukul dadanya. Rasanya sudah tak sanggup menerima Salma telah tiada. Aku mencintainya, Mam, aku mencintai Salma. Kevin histeris, pria itu langsung membenturkan kepalanya ke dinding. Tuan, pekik Ari. Kevin, seru Mama Rosa. Ari langsung menarik tubuh pria itu dan menahannya agar tidak membenturkan kepalanya ke dinding. Kevin mengulas senyum tipisnya dan menatap Ari. Salma begitu membenciku, Ari. Dia pernah bilang, lebih baik mati daripada menikah denganku, Ari. Miriskan Ari, Salma tidak suka denganku. Ucap lirih Kevin, kening pria itu sudah terluka. Jangan bertindak konyol Tuan, semuanya harus dihadapi dengan segala kewarasan. Dan masih banyak hal yang harus Tuan selesaikan. Dari awal saya sudah anti-anti, jangan sampai menyesal. Balas Ari, agak kesal lihat tuannya. Tim masih mencari hari ini, kita tunggu kabarnya, dan kita juga harus menyiapkan hati untuk. Stop Ari, saya tidak mau mendengarnya. Seru Kevin sembari menutup telinganya, dan menyesal tidak mengindahkan semua ucapan asistennya. Berat, hari yang sangat berat dan memilukan, kadang diri sendiri akan menyadari perasaannya ketika orangnya telah tiada. Tapi saat orangnya ada dia tidak menyadari akan perasaannya sendiri. Cinta dan sayang, baru disadari oleh Kevin, namun terlambat untuk kata-kata itu. Suasana di ruang tengah sudah terkendali dalam waktu beberapa jam. Kevin dan Mama Rosa sama-sama mengendalikan emosi dan perasaannya. Ari kembali memanggil dokter untuk mengobati luka yang ada di kening Kevin. Di saat keadaan semua mulai sedikit tenang, Tommy yang baru saja datang ke villa segera menceritakan kronologi yang menimpa Salma di Big Club ke Mama Rosa. Agar tidak terlalu menyalahkan Kevin sepenuhnya, sedangkan Kevin hanya menceritakan tentang obat perang. Keterlaluan Yasmin, Mary, dan siapa pria itu? Geram Mama Rosa. Tommy dan Ari berbarengan menatap Kevin. Tuan, sebenarnya saya memiliki sesuatu. Sebenarnya dalam keadaan ini kita sedang fokus dengan pencarian Salma. Tapi Tuan juga harus tahu tentang ini secepat mungkin. Ucap Ari. Kevin mendesah, dan berpikir kehilangan Salma saja sudah berat. Sekarang akan ditambah lagi dengan hal yang baru. Apa yang harus saya ketahui Ari? Suara Kevin terdengar tak semangat. Ari menyodorkan handphonenya ke tuannya. Silahkan di-play videonya Tuan. Kevin langsung memplay video tersebut, dan tak lama kedua netranya terbelalak, bola matanya membulat sempurna. Breng. Umpat Kevin, wajah yang awal sedih langsung tampak barang. Tolong Tuan, jangan dibanting handphone saya. Ari langsung menahan lengan Kevin yang masih memegang handphonenya. Kenapa kamu baru kasih tahu tentang ini? Geram Kevin kepada asistennya. Saya menunggu waktu yang tepat, jawab Ari. Kevin berdecak kesal. Video apa yang kamu lihat, Kevin? Selidik Mama Rosa. Kevin langsung memberikan handphone Ari ke Mama Rosa tanpa memberikan penjelasan. Mama Rosa segera melihat videonya, lalu hanya bisa tersenyum kecut. Ternyata benar dugaan Mama, Yasmin sangat pintar mengelabui kita semua selama ini. Ucap Mama Rosa, dan menstop video tak senonoh tersebut. Semua keputusanmu ada di tanganmu,
Kavin. Lanjut, kata Mama Rosa. Kavin beranjak dari duduknya. Kita ke markas sekarang. Bersambung.